Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang peta konsep, tanggung jawab, dan jenis usaha ekonomi masyarakat. Memulai pembelajaran, kali ini mari membaca. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Berdasarkan bacaan Hari Menanam Pohon, kita dapat membuat peta konsep dengan metode adik simba. Apa yang dilakukan? Yaitu menanam pohon. Di mana? Yaitu di hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ini berdasarkan teks bacaan tadi ya. Kapan dilakukannya? Yaitu tanggal 28 November. Siapa yang melakukannya? Yaitu Presiden dan kita semua. Untuk lanjut, mengapa melakukan hal tersebut? Untuk menyelamatkan paru-paru dunia. Bagaimana melakukannya? Yaitu dengan menanam berbagai jenis pohon. Mari mengamati gambar. Berdasarkan gambar, banyak sampah di hutan, mungkin hutannya juga sudah sedikit berkurang ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, di sini ada gambar yang bertanggung jawab tentunya kita semua. Tanggung jawab terhadap alam merupakan tanggung jawab kita. Ada banjir, kita harus saling tolong. Kita ada kerja bakti, tentunya kita pun harus ikut bekerja bakti. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji atau sikap baik setiap orang. Mendapatkan hasil bentuk pujian nilai bagus karena orangnya bertanggung jawab. Tanggung jawab belajar. Orang menikmati udara sejuk karena tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap warga masyarakat, tanggung jawab terhadap negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya kita harus jujur. Kita sebagai pelajar tentunya kita wajib untuk belajar. Nah, tanggung jawabnya tentunya kita harus belajar. Tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya kita harus berbakti kepada orang tua. Anak yang bertanggung jawab tentunya akan berbakti ketika dia mempunyai mainan akan dibereskan sendiri. Sedangkan tanggung jawab terhadap negara, kita harus cinta terhadap negara.
Buktinya dengan upacara, atau kalau mampu kita bisa mengharumkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tentunya kita harus menjaga lingkungan kita ini supaya tetap nyaman dan tetap aman ikut kerja bakti di masyarakat ataupun di sekolah. Sedangkan tanggung jawab terhadap Tuhan, tentunya kita harus melaksanakan perintah agama. Kita, umat Muslim, tentunya harus melaksanakan sholat dan berbagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Sedangkan tanggung jawab orang tua, contohnya adalah bekerja. Semua orang tentu akan berusaha, dan semua orang tentu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terdiri dari pertanian atau agraris. Ini ada yang bercocok tanam. Ada juga peternakan. Peternakan terdiri dari peternakan besar, contohnya sapi, peternakan kecil, kambing, dan peternakan unggas. Gas diantaranya ternak ayam dan ternak bebek. Bidang perikanan terdiri dari perikanan darat yang ada di air tawar dan perikanan laut yang ada di air asin. Lokasinya di pantai atau di laut. Ini contohnya pertambangan. Sedangkan yang ini kehutanan. Lanjut perdagangan. Sedangkan yang terakhir merupakan ekonomi di bidang perindustrian. Kesimpulan, kita bisa membuat peta konsep dengan konsep adik simba. Perbuatan terpuji merupakan sikap tanggung jawab, terdiri dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tanggung jawab sebagai warga negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Sedangkan jenis usaha ekonomi terdiri dari agraris, pertanian, peternakan, terdiri peternakan kecil, besar, dan unggas. Perikanan merupakan perikanan darat dan laut. Ada pertambangan, kehutanan, dan perindustrian. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.